Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Puhaba Syedara. Kembali lagi dalam Berita Aceh bersama saya, Resti Amelia. Serangkaian berita aktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami pada pagi hari ini. Rumah tersangka pengedar sabu-sabu di Aceh Timur digeledah petugas menyusul penyitaan 40 kg sabu-sabu oleh BNN Kepulauan Riau. Jumlah penderita HIV/AIDS yang dirawat di Rumah Sakit Umum Cut Mutia Aceh Utara meningkat, 8 diantaranya meninggal dunia. Sajian bukulah saat kenduri merupakan tradisi warga Aceh yang mengakar memperingati Hari Besar Islam. Tugas Badan Narkotika Kota BNNK Langsa menggeledah rumah tersangka pengedar narkotika jenis sabu-sabu di Desa Payameligo, Kecamatan Perelak Kota, Kabupaten Aceh Timur. Penggeledahan pada Kamis siang dilakukan untuk mencari barang bukti lain setelah penangkapan tersangka Muslim alias Lem oleh BNN Kepulauan Riau beberapa waktu lalu. Penggeledahan sebagai tindak lanjut kepemilikan 40 kg sabu-sabu yang disita BNN Kepri pada 30 November 2024 lalu. Petugas menggeledah untuk mencari barang bukti tambahan guna mengungkap jaringan peredaran narkotika yang diduga melibatkan tersangka. Tersangka Muslim diduga kuat menjadi bagian dari jaringan besar pengedar narkotika lintas provinsi yang beroperasi di Serambi, Makkah. Dan kami datang ke sini yang pertama untuk memastikan rumah daripada keluarga daripada Ibu Intan. Ini Ibu Intan ini adalah istri daripada tersangka. Dan melakukan penggeledahan mana tahu ada sisa-sisa ataupun barang bukti yang memang ada hubungannya dengan perkara ini. Sendiri kami sudah melaksanakan dengan SOP yang baik untuk hasilnya tidak didapatkan barang yang ada hubungannya dengan perkara ini. BNNK Langsa terus berkoordinasi dengan BNNP Kepri untuk menggali lebih jauh keterlibatan tersangka. Koordinasi ini sekaligus menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain. Penggeledahan rumah Muslim mengagetkan warga. Mereka tidak menyangka Muslim merupakan pengedar narkoba kelas kakap karena yang mereka ketahui pria tersebut merantau ke Malaysia. Dia bekerja sini, dulu kan dia kerja di sana di Malaysia. Kerja bangunan, beberapa hari dia pulang ke sini, dia masalah kerja dia di sawah kerjakan, ada beli sawit di sini. Masalah kerja di luar kami tidak tahu karena dia sering kerja sana dulu. Yang kasus masalah narkoba yang tertangkap di luar sana, maka masyarakat Desa Payameligo dan meresahkan karena perbuatan itu yang dilarang oleh Allah. Maka pada saat ini mereka datang ke rumah memeriksakan apakah ada benda-benda yang ada di rumah. Penggeledahan ini merupakan bagian dari pemberantasan narkoba di Indonesia, khususnya Aceh yang sering menjadi tempat transit barang terlarang. Penggeledahan tersebut dibantu petugas oleh BNN Kabupaten Aceh Tamiang dan anggota Polres Aceh Timur. Maimunzir melaporkan dari Langsa. Sebuah rumah yang diduga tempat tinggal bandar narkoba digerebek petugas gabungan BNN dan polisi pada Kamis siang. Rumah yang terletak di Desa Cunda, Kota Lok Semawe digeledah usai penangkapan 19 kg ganja beserta pelaku di Sumatera Utara beberapa waktu lalu. Tim gabungan BNN Lok Semawe dan Biren bersama polisi menggeledah rumah tersangka pengedar narkoba jaringan internasional. Setiap sudut ruangan diperiksa untuk mencari petunjuk dan barang bukti narkoba lainnya. Petugas BNNK meminta perangkat desa dan pemilik rumah menyaksikan saat penggeledahan. Selain di Cunda, petugas juga menggerebek 2 lokasi lain masing-masing berada di Kota Lok Semawe dan Kabupaten Aceh Utara. Ini bertugas membackup
BNN Kalut Semawe yang sekarang melakukan penggeledahan di 3 titik, yaitu di Pemko Luk Semawe 2 titik, kemudian di Aceh Utara 1 titik, sehingga Kepala BNN Kalut Semawe melaksanakan di Aceh Utara. Sehingga kami melakukan penggeledahan di sini terhadap tersangka yang sudah dilakukan penangkapan di Sumatera Utara. Sejauh ini, tim BNN belum menemukan barang bukti lain dalam penggeledahan di 2 lokasi di Kota Luk Semawe. Namun, petugas tetap memantau gerak-gerik pemilik rumah dan warga yang dicurigai. Ramadan melaporkan dari Luk Semawe. Penderita HIV/AIDS yang dirawat di Rumah Sakit Umum Cut Mutia RSUCM Aceh Utara meningkat. Sejak Januari hingga November 2024 sudah 36 pasien HIV/AIDS dirawat. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan tahun 2023 yang hanya 30 pasien. Sebagian besar penderita HIV/AIDS merupakan usia produktif atau yang berusia antara 18 hingga 35 tahun. Bahkan seorang di antaranya anak-anak dengan usia 4 tahun yang ditularkan dari ibunya saat persalinan. Lonjakan pasien terjadi pada November 2024 dengan 5 pasien dalam sebulan dan merupakan kasus baru. Dari 36 pasien yang dirawat, 8 diantaranya meninggal dunia. 2024 rumah sakit ini merawat sekitar hampir 30 pasien HIV, sementara di 2023 itu 2 pasien sebanyak 30 orang. Di 2024 selama 9 bulan kita sudah melonjak pasien itu sekitar 49 pasien yang kita rawat. Yang paling banyak itu dewasa muda ya, jadi setelah usia pancaroba, jadi 18 sampai 30 tahun, 35 tahun. Pasien HIV/AIDS umumnya laki-laki berasal dari Aceh Utara, Luk Semawe, dan Kabupaten Biren. Penyakit HIV/AIDS termasuk penyakit yang sulit terdeteksi, apalagi masih banyak penderita yang enggan melapor. Warga diimbau untuk melakukan screening mandiri di fasilitas kesehatan primer. Penyakit tersebut dapat terdeteksi saat mendonorkan darah. Penularan penyakit HIV/AIDS ini terjadi melalui 4 cairan tubuh seperti sperma, cairan vagina, darah, dan melalui air susu ibu. Ramadan melaporkan dari Aceh Utara. Kepada Komisioner Independen Pemilihan. Fenomena politik uang pada pilkada semakin meresahkan. Kondisi ini mendorong sejumlah massa yang tergabung dalam aliansi masyarakat menolak politik uang berunjuk rasa di kantor Sekretariat Panwaslih Kota Langsa. Massa mendesak Panwaslih Kota Langsa mengusut dugaan politik uang. Mereka meminta Panwaslih tegas dengan mendiskualifikasikan kandidat yang bermain politik uang saat Pilkada 2024. Panwaslih Kota Langsa juga didesak untuk melakukan investigasi dugaan politik uang yang mencederai demokrasi prinsip keadilan pada pilkada. Ketegasan dan penegakan hukum dinilai penting demi menjaga integritas dan kredibilitas pilkada. Kita juga menuntut hari ini pihak kepolisian, pihak penegak hukum untuk melakukan proses pembuktian, proses pemanggilan, proses pemeriksaan. Kalau tidak terbukti, ya kita juga legowo. Jangan hari ini kan nggak ada kepastian hukumnya. Jangan hari ini kita selalu menuding banyak pihak, tapi justru nggak ada kepastian. Makanya kita butuh kepastian. Kita justru yang pada intinya adalah kita menuntut adanya kepastian hukum dalam proses manipolitik yang terjadi. Sementara Panwaslih Kota Langsa berjanji segera memproses tuntutan massa aksi sesuai dengan prosedur dan ketentuan. Laporan yang telah masuk itu sudah diproses oleh Gakumdu yang meliputi itu dari pihak kepolisian, kejaksaan, dan Panwaslih itu sendiri, dan hasilnya nanti akan saya konfirmasi dengan akan dirilis mungkin kalau nggak ada halangan melintang itu hari Senin terhadap kasus-kasus yang telah dilaporkan oleh masyarakat. Aksi massa di kantor Panwaslih Kota Langsa dijaga ketat sejumlah polisi. Maimunzir melaporkan dari Langsa.